Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa suara Ibu sudah terdengar? Siang Ibu, alhamdulillah sudah Bu. Ya, baik. Mungkin masih terputus-putus ya, sama halnya terkait dengan jaringan yang dirasa oleh anak-anak Ibu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai saja ya untuk perkuliahan hari ini. Barangkali kawan-kawannya yang belum join bisa dikabari dulu ya, segera untuk join ya. Maaf, Ibu ulangi lagi. Apakah sudah terlihat di layar untuk materinya? Sudah terlihatkah? Sudah Ibu. Ya, alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pada pertemuan ke-7 ini atau minggu ke-7 ini ya, sebelum melanjut ke tahap proses UTS nantinya ya. Semoga bukan berarti ini adalah pertemuan terakhir di masa-masa sebelum UTS ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari atau mendiskusikan ya terkait tentang kebisingan. Mungkin di sini anak-anak Ibu sudah ada yang tahu terkait dengan kebisingan atau pernah baca-baca sebelumnya ya, ataupun pernah mendengar atau melihat secara langsung ya akibat dari kebisingan ini ya tentunya. Oke. Harapan pada pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak Ibu itu mampu memahami atau menjelaskan bahkan mengimplementasikan ya apa itu terkait dengan bahaya kebisingan ya, kemudian dampaknya apa saja ya, apa sih yang diakibatkan apabila kita melalaikan atau mengabaikan ya daripada noise pollution ini gitu ya, atau harapan dari pembelajar ini adalah anak-anak Ibu bisa mengimplementasikan untuk pengendaliannya ya, baik itu di lingkungan kerja nantinya ataupun di lingkungan sekitar untuk saat ini mungkin di kediaman ya, gitu. Oke. Sebenarnya apa sih yang mengakibatkan pentingnya suatu keilmuan ya untuk meminimalisir atau mengurangi noise pollution ini ya atau kebisingan ini? Dikarenakan kita hidup di zaman yang serba milenial ini ya, bahkan serba canggih ya, akan tetapi ada beberapa bunyi-bunyian yang memang
saling keterkaitannya dengan pendengaran kita tentunya itu kurang nyaman atau kurang aman untuk dilakukan ya, suatu kegiatan tersebut yang menimbulkan suara-suara yang bising nampaknya gitu ya. Nah, di sini ada pula ya, diartikan di mana, kebisingan atau bising atau noise pollution ini adalah bunyi yang tidak diinginkan dari sebuah usaha ya atau kegiatan, jenis kegiatan apa saja ya, di mana tingkat dan waktunya tertentu dapat mempengaruhi kesehatan manusia, bahkan menimbulkan gangguan kesehatan ya. Nah, ada pula yang mengatakan akibat dari gangguan kesehatan atau ketidaknyamanan di bagian pendengaran ini ya ada namanya NIHAL ya, noise induced hearing loss, atau kita sebut orang awam bilang ada ketulian ya, atau dengung yang permanen ya. Mungkin sesekali anak-anak ibu pernah merasakan tersebut ya, tapi tidak akut ya gitu kan. Nah, ini akibat daripada kebisingan-kebisingan yang dialami di lingkungan sekitarnya. Macam dan ragam serta jenis kegiatan daripada menimbulkan kebisingan ini sangat relatif ya gitu, dan sangat begitu luas gitu. Oke. Nah, sebelum kita ketahui lebih lanjut ya, kita ketahui dulu istilah-istilah yang familiar ya, atau yang sudah tidak asing lagi di kita ya, sebagaimana diartikan apabila ada suku kata atau pengertian daripada bising atau kebisingan, otomatis itu saling berkaitan dengan yang namanya gelombang ya, gelombang bunyi atau suara atau bunyi-bunyian ya yang dipaparkan atau timbul ya, atau ada feedback ya, baik itu dari paparan udaranya dan benda media yang digunakan tersebut, sehingga muncullah suatu bunyi yang tidak aman dan nyaman di pendengaran kita gitu ya. Nah, kebisingan ya diartikan di mana suara yang tidak dikehendaki ya, yang bersumber dari alat maupun produksi maupun aktivitas rutinitas seseorang ya maupun halayak yang menimbulkan gangguan pendengaran ya. Baik itu dampaknya bersifat semi maupun permanen ya. Yang berbahaya ini adalah permanen ya. Ada istilah mengatakan barang rusak bisa diganti, tapi organ tubuh rusak tidak bisa ada gantinya ya, dan itu sangat mahal sekali gitu kan. Ada paribahasa demikian gitu ya. Jadi diharapkan ketika kita sudah mengetahui suatu sumber bunyi itu dapat mengakibatkan akibat yang berbahaya tentunya untuk organ tubuh manusia ya, baik di lingkungan sekitar maupun individu sendiri, maka penting kita orang yang sudah mengetahui penting adanya sebuah controlling untuk meminimalisir bahkan mengurangi gangguan tersebut gitu ya, atau bahaya tersebut. Nah, kemudian istilah lain yang mempengaruhi daripada sebuah bising ini adalah faktor tempat kerja ya. Faktor tempat kerja antara lain adalah jarak ya, jarak atau posisi yang dikehendaki atau tidak ya dari seseorang yang berkisaran di sumber potensi bahaya tersebut, yang khususnya tentang bising tentunya ya. Ini juga mempengaruhi, contoh kecilnya adalah ketika sumber bahaya misal produksi tahu atau tempe ya gitu. Nah, produksi tahu, dari produksi itu mengeluarkan gelombang bunyi yang tidak aman dan nyaman sebenarnya ya untuk pekerja di situ, ataupun untuk orang yang tinggal di lingkungan dekat dengan pabrik tahu tersebut gitu kan. Nah, akan berbeda orang yang berjarak sekitar 2 meter misalkan ya, bertetanggaan dengan pabrik tersebut, dengan orang yang berjarak agak jauh misalnya 10 meter atau 10 kilometer, maka tentu yang akan merasakan ketidaknyamanan itu adalah orang yang dekat dengan jarak sumber potensi bahaya tersebut ya. Ini juga saling keterkaitan ya antara tempat kerja ini. Oke. Definisi lain atau istilah-istilah lain yang terkait dengan bising ini antara lain adalah rangsangan ya. Ada yang mengartikan ya
bising atau kebisingan ini adalah sebuah sesuatu rangsangan ya berupa bunyi atau gelombang yang tidak dikehendaki. Ibu bilang adalah di sini tidak dikehendaki ini merasa tidak aman dan nyaman ya. Ditandai atau dicirikan dengan apa? Tentunya ada beberapa tanda gejala pada pendengaran seseorang ya. Baik itu sudah sifatnya permanen atau memang masih semi. Masih semi ini berarti masih bisa ditangani ya atau diobati gitu. Atau treatment lainnya gitu ya. Nah, ada beberapa pengertian-pengertian lain dikatakan dari beberapa teoritis ya terkait dengan bunyi atau bising ini ya. Ada beberapa intensitas ya. Intensitas berarti di sini ada berkaitan tentang berapa lamanya pajanan ya. Orang yang sering mendengarkan kebisingan dengan orang yang tidak sering ya, tidak rutin, kadang-kadang atau bahkan jarang, itu otomatis ya, yang dirasakan oleh si seseorang ini itu akan berbeda. Misal si A ya. Si A ini bekerja di pabrik tahu tersebut ya tanpa menggunakan protection equipment misalkan ya, personal protection equipment. Nah, sedangkan orang pengunjung misalkan sesekali bahkan hanya mengunjung satu kali ya misalkan di pabrik tersebut sama halnya tidak menggunakan PPE juga, maka sebenarnya yang rentan ya yang tinggi angka kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan ini pada orang yang rutinitas di situ ya. Di sini ada intensitasnya jadi bervariasi gitu dan saling mempengaruhi gitu ya untuk terjadinya gangguan ketidaknyamanan pada pendengaran. Oke, ada pula frekuensi ya. Nah, tingkatan frekuensi ini beragam ya. Secara teoritis dikatakan ya telinga normal manusia menangkap tingkat atau standarnya atau normalnya kemampuannya ini terkait dengan pendengaran ini di antara 20 sampai 20.000 Hz ya. Nah, ini ya. Jadi kapasitas kita untuk mendengarkan suatu bunyi-bunyi ini terbatas ya. Apabila di atas ya 20.000 Hz ini disebut ultrasonik ya. Kalau di bawah biasanya infrasonik. Nah, ultrasonik ini yang benar-benar lumayan mengganggu ya di pendengaran kita. Ya. Mungkin ada beberapa klasifikasi ya di kehidupan flora tentunya di SDA kita ya. Ada beberapa bunyi misalnya di atas 20.000 Hz ini kayak bunyi hewan kelelawar misalkan ya. Itu sangat bising ya di lingkung komunitas ya. Kalau Ibu sebut ini adalah ekosistem daripada hewan-hewan tersebut. Nah, ketika kita pernah mendengar ya suara hewan kelelawar itu kan benar-benar sangat tinggi ya gitu dan sampai kadang menyakiti telinga kita gitu. Oke, itu contoh-contoh ya. Baik, di sini ada skala intensitas kebisingan ya. Nah, intensitas kebisingan secara teoritis ada beberapa klasifikasi ya. Ada yang tenang sampai dengan yang menyebabkan ketulian permanen gitu ya. Dikatakan tenang mungkin masih dalam kategori standar atau normalnya ya, mencakup sekitar 85 desibel ya, skala A. Nah, ada skala A, skala B, dan skala C. Ya, skala A ini biasanya seperti di ruangan ya, di lingkungan gitu. Untuk skala B ini lebih tinggi daripada di lingkungan ya, antara lain lebih dari 120 bahkan 140 desibel ya. Itu udah tinggi sekali ya. Ada bahkan skala C yaitu sudah lebih ke tingkatan lebih atas lagi ya gitu. Nah, di sini dikatakan ada standar-standar ya menurut teori ya. Di mana ada contoh-contohnya seperti jika kita mendengar bunyi petir badai, nah itu salah satu dari kategori apa? Ya. Salah satunya adalah kategori menulikan ya. Apalagi mendengarkan tersebut ya petir badai dengan cuaca yang tidak aman tentunya ini berpotensi ya menyebabkan ketulian ya atau tuli ya. Artinya di sini dalam artian di sini tidak ini ya
tidak diperkenankan untuk melakukan uji coba ya, untuk mencoba-coba ketika ada petir saya coba untuk mendengarkan tanpa adanya pelindung. Nah, itu jangan ya, jangan melakukan hal yang memang tidak diperuntukkan gitu ya. Nah, ada beberapa yang kategori hiruk pikuk ya atau hiruk ya. Hiruk ini dalam artian di bawahnya ketulian ya, tapi di sini pun berpotensi berbahaya ya. Karena apa? Karena normatifnya ya secara aturan dari Kemenaker Trans RI atau dari Kemenkes ini dikatakan standar manusia menerima pajanan daripada bising ini sekitar 85 desibel skala A. Oke. Dilanjut ya. Untuk jenis-jenis kebisingan ada beberapa macam atau beberapa karakteristik daripada jenis-jenis kebisingan. Ini dibagi menjadi tiga kategori. Ada yang berkelanjutan, ada yang terputus, ada yang impulsif. Ya, impulsif ini penuh ya itu. Nah, artinya pada tingkatan-tingkatan ini ada tingkatan-tingkatan yang memang dikategorikan sebagai tingkatan yang cukup apa ya? Cukup nyaman hingga dengan kurang nyaman atau dikatakan bising ya gitu. Nah, di sini kebisingan level daripada keberlanjutan atau kan continue ini adalah spektrumnya ini sekitar pajanan pada kalarnya masih sekitar 8 jam per harinya. Atau frekuensinya ini bisa distandarkan kurang dan lebih 5 desibel ya, berturut-turut. Nah, ini ya kurang dan lebih. Jadi frekuensinya kecil, tapi pajanannya ini panjang ya, berturut-turut ya. Nah, ini adalah bising continue ya. Sedangkan untuk bising daripada terputus-putus ya. Nah, ini diartikan adalah frekuensinya luas ya, yang terjadi beberapa kali selama kerja normal, dalam artian jam kerja normal. Jadi dia terjeda-jeda ya, terputus-putus. Misal bunyi, kemudian off, bunyi lagi, off lagi, tapi dengan frekuensi yang cukup tinggi ya, lebih daripada 5 desibel. Berbeda dengan yang berkelanjutan tadi. Kalau berkelanjutan kan flat dia ya, gitu. Untuk frekuensi pajanan bunyinya. Oke, ini adalah impulsif ya. Nah, impulsif ini bisa diakibatkan karena perubahan intensitas. Bahkan di sini untuk impulsif ini memiliki batasannya. Dikatakan jikalau melebihi 40 desibel dengan kurun waktu yang singkat atau sesekali yang mengejutkan. Ya. Jadi sifatnya adalah mengejutkan. Contohnya seperti apa? Adanya petir misalkan, ledakan pabrik misalkan. Nah, itu ya. Jadi dentumannya ini sesekali ya. Bisa berulang ya. Berulang itu berarti dalam satu hari itu bisa 2-3 kali misal. Tapi kan posisinya ini adalah kejadian yang memang tidak seperti yang terputus atau impulsif ya. Yang continue ya. Kalau dua hal yang tadi itu kan memang rutin. Kalau ini adalah yang mendadak ya, dengan tidak bisa diprediksikan gitu. Walaupun estimasinya ada gitu ya di pabrik-pabrik ini, tapi kan sebuah ledakan alamiah juga jarang bisa terdeteksi secara dini ya. Oke. Baik, di sini ada tentang standar ya atau aturan atau kita bilang adalah nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja ya, dengan skalanya adalah skala A. Di mana tertera ada waktu pemaparan ya di sini. Oke, sebentar. Di sini ada waktu pemaparan ya. Ini ada satuannya menit, detik ya, dari yang terkecil detik, menit sampai dengan jam. Pemaparan di sini adalah batasannya yang paling cukup lama ya, paparannya ini 4 jam sekitar 88 desibel skala A ya. Nah, boleh kita mendengar yang lebih dari ini karena
adanya keterikatan pekerjaan misalkan ya, bukan kesengajaan atau uji coba ya, gitu. Ada keterikatan pekerjaan, maka sebenarnya, eee bukan diperbolehkan ya, karena keterikatan maka kewajiban kita untuk melakukan, pengukuran misalkan atau pekerjaan di tempat tersebut ya. Tapi kurun waktunya ini untuk paparannya tidak boleh lebih dari yang tercantum di sini, ya, gitu. Oke. Nilai ambang batas sendiri diartikan adalah standar faktor bahaya ya, di tempat kerja sebagai pedoman pengendalian. Nah, sebagai pedoman pengendalian maupun sebagai identifikasi dari suatu bahaya tersebut ya, di mana dikatakan tidak lebih dari standar yang dicantumkan ya, sudah diinformasikan oleh badan lembaga uh, oleh suatu lembaga tentunya ya. Oke. Di sini ada dari keputusannya atau standar lembaga pemerintahan ya dari Menkes, Menteri Tenaga Kerja, Kemenkes tentunya ya, tahun 2002 ya, di mana berulang kali Kemenkes ini selalu mengupayakan bahkan memberikan acuan ya, dikatakan agar kebisingan tidak mengganggu kesehatan atau membahayakan perlu diambil tindakan sebagai berikut tentunya. Ada beberapa step-step atau syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi atau diikuti oleh instansi perusahaan atau lembaga lainnya ya yang berkaitan dengan hal ini gitu. Yang pertama adalah pengaturan tata letak ruang ya. Nah, ini juga penting ya. Bisa saja misal seperti sekolah musik ya. Sekolah musik ini kan menuai atau memunculkan bunyi-bunyian yang memang ada mengatakan ini adalah bunyi yang sangat cukup membuat bising ya bagi seseorang. Nah, otomatis standar sekolahan itu kan harus memiliki ruang bangunan yang memang kedap kedap suara ya. Mungkin ada tempat lain seperti tempat hiburan ya, tempat family music ya, seperti karaoke atau tempat lainnya. Nah, itu kan ketika beroperasi sebenarnya mengganggu lingkungan sekitar, tapi apa ada standar di mana perlu adanya penerapan gedung atau bangunannya yang memang kedap suara. Jadi tidak suara yang ditimbulkan dari kegiatan di tempat itu tidak keluar sampai terdengar orang lain di luar lingkungan tersebut gitu ya. Sumber bising dapat dikendalikan ya dengan cara yang beragam ya, apa dengan peredam, alat, atau orangnya, atau sistem administrasinya atau lainnya ya gitu. Kemudian ini ada juga dari ILO ya atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 69 ya, tentang di mana mengenai hygiene perniagaan dan kantor-kantor lainnya ya. Nah, di sini dikatakan ya suatu kegaduhan dan getaran yang mungkin mempunyai pengaruh ya yang berbahaya pada pekerja dapat atau harusnya dikurangi ya sebagaimana mestinya gitu. Agar tidak menuai kontroversi tentunya ya, serta merugikan orang lain tentunya. Nah, di sini ada undang-undang tertua juga ya. Nah, dikatakan ada bahasa di sini adalah diberlakukannya standar ya tentang suara. Nah, salah satunya ya itu ada menuai bahasa untuk memperhatikan ya dampak-dampak dari kebisingan yang ditimbulkan suara atau getaran. Oke. Kita ketahui bersama juga dari hal-hal yang tadi disampaikan ya. Ada yang namanya istilah-istilah ya. Kita ketahui juga standar yang berlaku tentunya di Indonesia ya. Nah, sebelum mengambil sebuah keputusan untuk mengendalikan, tentunya kan ada identifikasi ya. Nah, dalam artian di sini
Untuk mengidentifikasi ini sebelumnya kita sudah pernah belajar, ada beragam cara ya. Apa sudah terjadi dulu baru dilakukan pengendalian atau adanya pemeriksaan rutin para objek-objek ya, seperti pada pekerjanya ya, pemeriksaan kesehatan rutin misal. Nah sebagai, untuk data ya, data menarik, keputusan pengendalian misal dan sebagainya. Nah kita pengukuran ini pengukuran kepentingan itu butuh. Dan tentunya di mana yang pertama adalah mendapati atau memperoleh informasi yang, komprehensif dan spesifik ya. Nah, yang kedua adalah mengembangkan pedoman. Di sini, bisa saja standarnya, ya langkah prosedurnya agar bisa di-upgrade lebih, bermutu lagi atau kualitas lagi gitu ya dari sebelumnya. Kemudian untuk area kerja yang memerlukan proteksi, di sini ya, apakah ada area-area yang memang, berkaitan dengan kebisingan ini perlu ya sangat diperhatikan untuk, controlling-nya ya. Jadi bukan hanya, semua area ya, kalau semua area mungkin untuk, melakukan tindakan pengendalian perusahaan tersebut bisa saja merugi, tapi ada potensi yang terkait kebisingan di mana titik area yang sangat sumber potensinya itu ya, itu juga perlu, pemerhatian ya. Kemudian untuk mengidentifikasi yang tadi ya, pengujian atau pengukuran audiometri pekerja ya, seperti pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Nah, untuk pengukuran, suatu kebisingan atau bising ini ya, kita perlu memerlukan alat ya, yang kita sebut dengan sound level meter atau singkatnya SLM ya. Nah, SLM ini cukup akurat dan valid ya untuk pengukurannya, untuk masalah, bising atau bunyi-bunyian atau suara ya, gelombang bunyi dan sebagainya. Oke, bagaimana cara mengukurnya atau prosedurnya atau langkahnya ya. Nah, kurang dan lebihnya adalah yang pertama kita, eee, ketahui dulu areanya nih di mana ya. Misal areanya di industri ya, di perkantoran ya, di lingkungan yang memang, eee, memiliki akibat bunyi ya, atau bising yang, masih dikategorikan adalah lingkungan skala A, misal maka alatnya pun menggunakan SLM yang skala A ya. Sama halnya seperti begini, ketika kita, eee, menggunakan alat blend ya, alat alat blender misalkan ya, eee, dengan kapasitas 2 kilo, 2 kilo cabai misalkan ya. Sedangkan kita punya, yang namanya cabai 3 kilo, maka gunakanlah yang blender tipe B misal. Nah, itu maksudnya ya di sini ya. Jadi anak-anak ibu jangan kebingungan gitu ya. Kenapa disebutkan ada skala A, B, dan C, itu ada kapasitasnya ya, alat ini gitu. Beda beda area, beda beda hasil bunyi tentunya ya atau hasil ukur, maka beda penggunaan alat ya. Kalau tidak sesuai maka ketidakakuratan nantinya ya hasilnya gitu. Di sini ada pengukuran area kerja yang tadi disampaikan ya. Jadi ada jarak ya antara sumber, bising dengan tempat nanti kita, akan ukur. Misalkan, 1 meter atau 10 kaki ya atau 3 meter dari sumber, bahaya misalkan ya. Nah kita ukur di situ. Kemudian ukur lagi 2 kali misalkan ya, 4 meternya dari sumber bahaya bising tersebut. Kemudian ngukur lagi 5 meternya di jeda 1 meter. Boleh ya. Nah, kemudian bisa mendapati hasil ukur ratanya atau ratanya nantinya berapa ya. Oke, di sini ada pengukuran ruang kerja ya. Ruang kerja sama sama halnya seperti area kerja ya. Area kerja mungkin, kita menentukan penggunaan alatnya ya, skala A, B, atau C ya. Sedangkan ruang kerja di sini adalah misal kita di ruang ya, di dalam ruang. Tentu kita mengukur, sumber bahaya bising di ruangan ini apa ya. Nah, kita ukur dari, titik-titik
yang ada posisi orangnya. Nah, jadi kita ukur di situ ya. Mungkin Ibu menerangkan di sini anak-anak belum ada gambaran, tenang ya, nanti kita seperti biasa ya, ada penjelasan lebih audiovisualnya. Kurang dan lebih jika tingkat kebisingan tidak pernah berada di bawah 90 desibel skala A, maka dapat diidentifikasi atau diindikasikan adanya paparan kebisingan tidak memuaskan. Nah, sedang jika tingkat kebisingan yang diukur tidak pernah melebihi besar 85 desibel skala A, maka paparan kebisingan di mana karyawan berada dianggap sebagai mana memuaskan, artinya aman, nyaman. Ya. Kalau lebih di bawah dari itu pun patut dicurigai ya. Kok ini sunyi? Kenapa ya? Sunyi tidak boleh, bukan tidak boleh. Ada beberapa rangsangan stimulus di situ ya. Lebih besar dari standar pun tidak dianjurkan ya gitu. Jadi kita cukup saja untuk perihal bunyi-bunyian ini ya. Oke. Kemudian ada pengukuran durasi pajanan yang tadi disampaikan. Ada waktu ya, waktu pemaparan atau terpaparnya suatu bising tersebut ya. Nah, di sini ya pengukuran yang memiliki durasi juga dapat melalui pendekatan pencatatan kegiatan harian pekerja dengan proses wawancara dan pencatatan individu ya oleh pekerja mengenai ruangan dan durasi kerja sehari-harinya. Nah, di sini perlu adanya komunikatif ya. Pemantauannya bukan hanya dari hasil ukur, tapi perlu ada penunjang dari wawancara pekerja di lingkungan tersebut ya. Nah, anak-anak Ibu bisa melihat di sini, ini ada batas atau standar ya dari OSA ya untuk terkait kebisingan, batas pajanan bising dalam skala hari atau jam di sini ya per harinya. Berapa jam? Nah, kalau 8 jam per harinya, nah di sini dikatakan desibel skala-nya dibatasi sekitar. Sebenarnya ini udah tinggi banget ya. Kita boleh belajar dalam artian begini, menurut teori A sekian, teori B sekian, menurut peraturan pemerintah sekian ya. Nah, Bu nanti kita kalau kerja nanti menggunakan standar yang mana? Kita gunakan standar yang berlaku di Indonesia ya. Adapun referensi-referensi diperlukan ya perlu sebagai pembanding ya. Itu juga disesuaikan dengan kondisi perusahaan di tempat kerja kita. Oke. Baik, di sini ada sebutan ya, di mana untuk sound level meter dengan skala A ya, berstandar dari ANSI, salah satunya adalah contohnya seperti ini ya, digital ya, dan ada seperti bola hitam, ini bukan bola ya, sebutlah ini mikrofonnya, mic-nya, untuk menangkap suaranya ya, mendapati suara-suara yang didengar ya. Ada tombol on off yang mudah digunakan, praktis dan cukup simpel ya, portable bisa dibawa kemana saja. Ini namanya sound level meter untuk mengukur kebisingan ya. Nah, dari SNI pun ada ya standarnya ya, mungkin tidak asing lagi ya. Semua brand di Indonesia pasti jika sudah ada logo SNI-nya sudah terstandarisasi ya gitu. Ada kelengkapan ya, ada skala pembuatan A dan kecepatan respon atau slow-nya ya. Oke. Baik, di sini ada prosedur untuk orang yang mau mengukurnya ya. Nah, yang pertama hidupkan alatnya ya, kondisikan alatnya sudah dikalibrasi ya. Kemudian pastikan skala pembobotannya dalam artian ini skala A atau B atau C ya. Beda alat tentunya karena kapasitornya pun berbeda. Kemudian sesuaikan pembobotan dalam rentan waktu pajanan atau waktu respon alat ukur tersebut ya, dengan sumber bunyi yang diukur ya. Oke, itu langkah atau prosedurnya ya, sangat mudah sebenarnya ya untuk cara pengukurannya. Nah,
Kemudian posisikan mikrofon kurang dan lebih setinggi posisi telinga manusia ya, atau cukup ya gitu. Arahkan mikrofon ya pada sumber potensi bising ya, tegak lurus. Kemudian pilih tingkat bunyinya ya. Dalam artian di sini menyesuaikan skalanya tadi ya. Tinggal di on dan di off ya. Ini contoh formulir secara manual ketika kita sudah mengukur ya. Nah, kurang dan lebih di sini ada nama perusahaan, alamat, jenis perusahaan, tanggal pengukuran ya, dan petugasnya misal kita ya, misal Eka misalnya ya. Berapa kali kita ukur untuk areanya? Misalkan cukup sekali untuk area tersebut, jika memuaskan ya boleh-boleh saja ya, tapi alangkah lebih baiknya lebih daripada satu kali dalam satu area yang kita ukur ya. Nah, kemudian di rata ya, raratanya berapa? Misal 5 kali ukur, rata daripada 5, hasil per total ukurnya itu berapa, dan waktunya harus sama ya. Misalkan 15 menit nih ukurnya, ya 15 menit juga untuk ukur kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya, biar ratanya itu seimbang ya. Oke, kemudian ada nama petugas yang bertanggung jawab untuk mengukur ya. Itu. Kemudian ada alat ukur ya, SLM tipe apa misalkan ya, karena banyak brand, banyak tipe dan kapasitasnya. Tipe kalibratornya juga apa ya, ini dikalibrasi dengan alat juga. Oke, yang tadi ya, dari hasil catatan pengukuran itu ya, atau lembar sampling itu ada disampaikan tadi, ada beberapa ya untuk ukuran-ukurannya ya. Nah, bila alat ukur SLM tidak memiliki fasilitas rerata ya, maka dihitung secara manual. Maksudnya di sini ada beberapa alat SLM yang tidak otomatis nilai reratanya, misalnya nilai tengahnya, mean-nya, average-nya gitu ya. Maka dihitung secara manual ya, dibagi per berapa kali kita ngukurnya gitu ya. Nah, ini satuan-satuannya ya. Mungkin sudah pernah, sebenarnya ini Ibu mengulas ya, sudah pernah dipelajari ketika SMP, SMA, bahkan waktu semester 1 ya, di fisika. Nah, ini skala pembobotan bunyi menurut SNE 2009 ya, ada frekuensi dan nilai desibel ya. Ini kita skala A di sini ya, untuk relatif responsnya ya. Frekuensinya skala Hertz-nya ya, kita ketahui bahwasanya normatif manusia itu di antara 20 hingga 20.000 Hertz ya. Lebih dari itu sangat membisingkan telinga kita. Nah, di sini ada video pengukuran kebisingan. Anak-anak Ibu bisa melihat ya, untuk kebisingan ini ya, mengukurnya ada 2 cara nanti yang Ibu tayangkan ya. Ada dari beberapa sampel yang Ibu tayangkan ya, menggunakan SLM ya, untuk skala A, dan ada juga yang menggunakan aplikasi di Android ya. Mungkin bisa dipelajari atau dilihat dengan saksama ya, sebagai pandangan atau gambaran untuk kedepannya ya. Sebelumnya tolong diperkecil suaranya, barangkali video ini impulsif di telinga anak-anak Ibu, mengejutkan ya, suaranya barangkali agak tinggi. Oke, mari kita lihat. Selanjutnya, pengukuran kebisingan. Pengukuran kebisingan kita menggunakan alat ukur yang disebut dengan sonometer dengan satuan desibel. Komponen-komponen dari sonometer yang pertama yaitu mikrofon untuk sebagai pendeteksi suara. Selanjutnya ada layar atau display yang menampilkan hasil pengukuran. Ada tombol on off untuk mematikan atau menghidupkan alat. Ada level untuk mengatur level hasil pengukuran.
tombol max untuk menentukan nilai maksimum hasil pengukuran, tombol A atau tombol C. Tombol A digunakan untuk pengukuran kebisingan terhadap lingkungan, sedangkan tombol C digunakan untuk kebisingan terhadap alat. Selanjutnya ada tombol fast dan slow. Fast digunakan untuk kebisingan yang berkelanjutan, sedangkan slow untuk kebisingan yang terputus-putus. Selanjutnya kita lakukan pengukuran kebisingan terhadap alat. Yang pertama kita hidupkan tombol on dan kita dekatkan mikrofon kepada alat. Kita lakukan pengukuran dengan jarak yang berbeda, yaitu 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Oke, udah sekilas melihat dari penggunaan SLM ya. Kita lihat yang kedua ya. Durasinya agak lama ya dari sebelumnya. Nah, ini yang kedua ini menggunakan aplikasi di Android ya. Nah, ternyata ada aplikasinya di Android, mungkin ada beberapa bisa diunduh, dicoba di rumah ya. Untuk aplikasinya yang disebutkan oleh kakaknya, nanti ditayangkan, dilihat dengan sesama ya. Baik, sudah ready ya? Oke, kita mulai. Nah, untuk mengukur kebisingan, pertama kita harus lokasi. Kita harus mengukur panjang dan juga lebar lokasi. Ya. Nah, untuk mengukur sendiri kita menggunakan kapur untuk penaga. Dan ini meteran, ukuran 5 meter untuk mengukur panjang dan lebar lapangan. Nah, ini kertas A4 untuk mencatat panjang lebarnya untuk dibuat data. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengukur panjang terlebih dahulu. Nah, kita tandai dulu menggunakan kapur tadi. Nah. Nah, panjangnya 4 meter. Ya, kita tandai dengan kapur, panjang 4 meter. Nah, setelah kita membuat tanda panjang, kita beralih ke lebar saja. Nah, kita ini dapat mengukur 2 meter lebih jauh. Kita tandang. Di rumah ada ini tuh. Setelah kita mengukur panjang lebar tepat, yang sudah tadi diperoleh panjang 4 meter, lebar 2,5 meter. Lalu kita membuat lem dengan jarak 1 meter. Nah, kita sudah mengetahui kalau diukur. Nah, ini 1 meter. Lebarnya. Selanjutnya kita ukur panjang. Tadi kita sudah menandai satu persatu dengan jarak 2 meter. Sekarang kita mau ukur kebisingan menggunakan ini aplikasi dari HP yang bernama Soundmeter. Kita buka dulu. Nah, untuk mengecekkan bisa apa tidak, kita lihat ini dulu. Nah, ini banyak bisa, kita jeda dulu. Nah,
Nah, kita beralih ke titik 1 meter 2 meter tadi. Yang tandai. Nah, sekarang ini kita mulai. Untuk penghentian sendiri dengan waktu 15 detik. Baru kita resume. Nah, kita sudah mendapatkan waktu 7 detik. Nah, sekarang kita lanjut ke line kedua dengan cara yang sama 15 detik. Nah, kita sudah dapat dengan nilainya average, bukan yang ini. Kita pakai yang ini, 78 dB. Nah, setelah itu kita lanjut ke line ketiga. Sama, 15 detik juga. Nah, kita dapatkan dengan average 76 dB. Kita lanjut lagi ke line keempat. Kita sudah selesai untuk pengukuran kebisingan sesuai titik 1 meter 2 meter tadi. Dilanjutkan dengan yang sudah ditandai tadi. Nah, setelah kita selesai melakukan pengukuran di bengkel, kita lanjut pembuatan noise mapping. Tapi yang pertama kita memasukkan datanya di Excel dulu. Nah, ini data yang sudah saya masukkan. Untuk pengertiannya X. X ini merupakan line. Sedangkan Y ini baris. Tiap baris 2 meter 2 meter. Sedangkan Z ini ada desibel dari kebisingan tersebut. Nah, setelah kita simpan, kita lanjut ke server, aplikasi server. Dan kita menggunakan server 10. Ini server 10. Untuk hal pertama, kita langsung melakukan ini. New counter, pembuatan counter baru. Lalu kita buka. Untuk pembuatan counter kita pilih. Ya, sudah disimpan. Ini memang belum ada warnanya. Jadi kita tinggal mewarnai dengan cara ngeklik bagian ini 2 kali. Langsung kita pindah ke fill counter. Ini masih abu-abu karena kita belum mewarnai, jadi kita ini warnai fill color. Nah, ini adalah noise mapping yang menggunakan aplikasi server 10. Baik, di sini sudah kita lihat ya beberapa tayangan ya yang mungkin anak-anak ibu sudah ada yang tahu ya seperti apa terkait pengukurannya maupun bahaya-bahaya yang ditimbulkan, misalkan demikian ya. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu sudah bisa mengikuti atau memahami setidaknya sedikit, tidak semua, tidak apa-apa ya. Kita berproses saja. Dari 2 tayangan tadi ya, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan alat yang namanya SLM, ya, menyesuaikan skalanya apa. Nah, untuk beberapa yang mungkin bisa diuji coba di rumah ya menggunakan aplikasi Android, apakah benar gitu? Dicoba saja di rumah ya.
cari kasus-kasusnya apa ya, misalkan tempat tinggal kita berada pada dekat dengan jalan raya misalkan ya. Nah, bisa kita uji coba hal tersebut. Atau ketika kita menonton TV dengan suara yang cukup keras ya, kita keisengan yang positif ya, kita coba untuk mengukurnya ya. Atau ketika kita menyalakan musik ya dengan suara yang cukup keras juga di dalam kamar misalkan. Nah, seperti apa? Itu bisa kita uji coba juga di rumah. Jadi bisa diimplementasikan di rumah ya. Apakah lebih dari 80 atau 85 desibel? Bagaimana ya untuk mengontrolnya? Itu ya. Semoga anak ibu bisa mengimplementasikannya di rumah ya. Dikatakan untuk video yang kedua itu ya itu lebih bukan hanya digitalis ya, tapi lebih ke praktis ya. Serta ada bantuan alat untuk mengukur mappingnya ya. Jadi dikatakan ada yang berwarna merah, kuning ya, atau orange, hijau, biru di situ. Biru biasanya aman dan nyaman ya untuk area tersebut gitu kan, terkait dengan bunyi atau suara atau bising yang ditimbulkan misal. Yang berbahaya atau emergen ini adalah di yang kategori mapping yang berwarnakan merah ya. Untuk aplikasinya sebenarnya bisa diunduh ya, bisa diunduh baik itu aplikasi yang sound level meter ya, maupun di pengukuran yang analisnya ya. Tidak perlu pusing ya untuk hal tersebut. Nanti ada beberapa part sebenarnya hampir mirip seperti kita belajar statistika ya, kurang dan lebih begitu ya. Untuk aplikasinya itu lebih mudah sebenarnya ya. Sampai di sini mungkin sudah sedikit paham ya, anak-anak ibu sudah ada gambaran. Permisi, sesungguhnya hari ini kuliah kita sampai jam berapa kok nggak kerasa sudah 11.30, 11.40 ya? Halo. Iya. Hari ini kan 2 SKS, jadi sampai Iya. jam 12.10 seharusnya. Oh, 12.10. Oh, maaf, salah hitungan, Ibu. Tadinya mulai 12, jam setengah 11 kan. Oke, terima kasih. 12.10 ya. Alhamdulillah, ada yang konsentrasi. Tapi tadi kita mulainya sekitar jam 10-an kalau nggak salah. 10 lebih dikit. Ya. Baik, ya nggak apa-apa. Apa ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Ibu nanya aja ibunya. Ya. Ibu tunjuk di sini. Siapa ya? Nah, Fajar. Halo Fajar, apa ada di tempat? Halo. Apa Fajar ada di tempat? Oke. Ini Fajar tidak ada di tempat nampaknya. Yang lainnya, Ibu tanya kepada Trisinta. Dek Sinta, di tempat? Halo? Halo? Oh, tidak di tempat juga nampaknya ini ya. Oke, melewatkan kesempatan, golden ticket ini berarti. Ibu beri pertanyaan kepada Dek Nina Triyulia. Apa ada di tempat? Nina? Jaringan Nina kuat padahal di sini. Keterangannya hijau di Ibu. Oke,
melewatkan kesempatan juga, baik yang wajah cantiknya terlihat saja. Iin, halo, apa kabar? Sehat di situ? Suaranya belum terdengar, boleh di-on dulu. Iin, suaranya masih unmute di situ? Oke. Baik, Ibu tanya, ya. Semoga bisa menjawab. Ibu berikan prize ya nantinya. Coba sebutkan dan jelaskan sepemahaman Iin ya terkait ada berapa jenis atau karakteristik kebisingan yang tadi disampaikan. Boleh dijawab? Ibu, suaranya boleh diulang soalnya putus-putus. Oke, Ibu ulang ya. Coba jelaskan dan sebutkan jenis kebisingan atau jenis karakteristik kebisingan ya. Ada berapa? Sebutkan dan jelaskan. Seingatnya Iin saja. Coba dilihat. Coba diingat. Coba dijelaskan. Sebutkan, Dek. Suaranya tidak ada, sayang. Halo, Ibu. Iya, boleh. Monggo. Jenis-jenis kebisingannya, Ibu. Iya. Ada bising kontinu. Terus ada bising intermittent. Ada bising impulsif. Oke, bagus. Bedanya apa? Bedanya bising kontinu dengan level bising kontinu dia mempunyai mempunyai kebisingan level yang struktur memiliki interval 1. Perbedaannya dengan bising intermittent, kebisingan suara dengan frekuensi luas yang terjadi beberapa kali atau terputus-putus dalam sehari kerja normal. Sedangkan bising impulsif, kebisingan yang diakibatkan perubahan instansi suara melebihi 40 dB dalam waktu yang singkat dan seringkali mengejutkan pendengarannya. Oke, baik. dB itu apa? Singkatan dari? dB itu apa? Singkatan dari? Satuan kebisingan? Apa dB itu? Pas? Atau tetap mau berusaha jawab? Izin menjawab, Bu. Oke. Baik, Dek Gebi, mau jawab? Boleh? Boleh? Singkatan dari dB itu ya, Bu ya? Iya. dB itu tuh desibel, Bu, yaitu satuan untuk mengukur intensitas suara. Oke, standarnya menurut SNI ya. Itu berapa sih?
untuk normal di pendengaran kita? Berapa ya? Jawab. Boleh dibantu kawannya? Siapa tadi? Yang izin mau menjawab tadi siapa? Suaranya terdengar. Muhammad Hafiz? Mau jawab? Gimana, Bu? Berapa standar normal untuk Nilai ambang batas? Nilai ambang batasnya? Menurut SNI, Menurut kira-kira SNI berapa? 85 desibel. Kalau nggak salah, Bu. Good, bagus. Baik, betul sekali ya. Standar NAB-nya adalah 85 desibel ya. Menggunakan alat ukur apa, Nak? Nama alat ukurnya apa? Maaf, Bu, di sini sinyalnya putus-putus, Bu. Suaranya. Oke, Ibu ulangi. Menggunakan alat ukur apa namanya? Habis, dengar suara Ibu? Iya, Bu, ada, Bu. Ada. Baru ukurnya apa? muncul. Alat ukurnya ukurnya ada SLM, singkatan apa itu? sound level meter. Oke. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Prosedurnya. Ya, secara ingatan daripada Hafiz. Langkah awalnya hidupkan dulu alatnya. Terus ya. periksa kondisi baterainya apakah kondisinya baik atau enggak. Terus pastikan juga skala pembobotannya itu bagaimana. Terus lalu apa namanya? Ntar, Bu, ini suaranya putus-putus. Lanjut. Sebentar, Bu. Kok suaranya hilang, Bu? Ada. Suaranya ada. Oh, ada. Lalu posisikan mikrofon alat ukur setinggi telinga dan jangan ada sampai ada refleksi bunyi dari sumber bunyi yang lain. Terus mikrofon alat ukurnya itu diarahkan ke sumber bunyinya tegak lurus dan pilih tingkat bunyi atau SPL-nya atau berdasarkan tekanan bunyi sinambung setara dan sesuaikan dengan tujuan pengukurannya, Bu. Baik, sudah cukup baik ya. Itu adalah langkah untuk pengukurannya. Jangan lupa sebelum menggunakan SLM tersebut dikalibrasi dulu ya, dan menyesuaikan jarak ya. Ada beberapa kali pengukuran yang menggunakan jarak ukur dari sumber potensi bising itu yang berbeda-beda ya, sehingga mendapati nilai ratanya berapa ya, itu. Oke, baik, cukup bagus ya dari anak-anak Ibu. Kita lanjut ya ke materi berikutnya ya. Oke, sebentar. Oke, materi berikutnya yakni kita sudah ketahui bagaimana cara mengukurnya ya. Maka didapati akibat-akibat apa saja yang dapat mungkin terjadi ya berkaitan dengan bunyi bising ini atau noise pollution ini. Dikatakan di sini ya,
ada beberapa hal seperti gangguan pendengaran, ya. Itu baik parsial maupun kedua telinga kita. Ya, ini adalah gangguan pendengaran. Ada akustik trauma, ya. Bentuknya masih cedera pada sensor neural, ya, dari telinga bagian dalam, ya. Ada nihil, ya, atau noise induced hearing loss. Kalau kita artikan adalah ketulian, ya. Kalau akustik trauma ini mungkin kita pernah merasa, ya. Ini salah satu cedera. Jadi kayak berdengung. Nah, berdengung sejenak artinya itu ada gangguan pada telinga kita. Yang berbahaya adalah ketika dengungnya tidak berhenti-henti. Nah, itu ya. Sama hal seperti tuli, ya. Nah, nihil ini ya atau tuli ini berakibat prosesnya cukup lama sampai dengan diagnosis nihil ini, ya. Artinya seseorang yang memang terpajan sudah rutinitasnya di pekerjaannya. Nah, akibat ini bisa muncul gitu. Jadi tidak seketika dalam suatu hari kita mengalami akibat nihil ini, enggak. Ya, jadi ada proses waktu di situ, ya. Yang interaksi kita dengan si sumber bising tersebut. Oke. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi daripada akibat bising ini, ya. Salah satunya adalah faktor fisiologis, ya. Fisiologis artinya memang ada faktor dari organ kita. Misal, mohon maaf, orang yang memang dasarnya sudah didiagnosis, ya, kelainan kognital, dalam artian kelainan bawah lahir yang memang tidak bisa mendengar, tunarungu, ini tidak akan mempengaruhi suara bising ini pada orang-orang yang tunarungu, ya. Jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebisingan, ya, akibat dari kebisingan, ya, dari faktor fisiologis seseorang tersebut, ya. Kalau sudah ada bawaan dari lahir, ada gangguan pendengaran, ya, ini juga menambah tingkat kerusakan, ya, dari gangguan pendengaran. Baik itu di bagian saraf, ya, maupun dalam telinga, jaringan-jaringan lainnya, misalkan, ya, gendang telinganya, kemudian siputnya, ya, gitu. Efek kebisingan bisa dihentikan, ya, bisa dikontrol sebenarnya, ya. Nah, yang berbahaya ini ketika pajanan frekuensi dari NAB-nya ini didapati lebih dari atau sama dengan 85 desibel skala A yang berkelanjutan, ya. Jadi tidak terputus-putus, ya. Tadi Neng Iin, ya, itu menjelaskan atau menyebutkan bahwasanya ada yang jenis kebisingan yang terputus, berkelanjutan, dan impulsif. Ya, impulsif ini mendadak sifatnya, ya. Nah, ini dikatakan bisa mengakibatkan itu, ya. Salah satunya lebih parah ini adalah yang 85 desibel NAB-nya terpaparnya ini rutin, ya, setiap hari. Nah, ini berbahaya, ya. Oke. Ada pula, ya, gangguan-gangguan bising ini, ya. Ini ada beberapa tingkatan, ya, intensitas dari oktav atau suara, ya, frekuensi, ya. Ini salah satunya parameter menurut teori Bapak Sumamur, ya, di mana dikatakan ada jarak, ya, jarak dari sumber bahaya, ya. Ini ada jarak dan ada sumber. Artinya dikatakan normal, ya, itu misal, ya, jarak sekitar 0,5 kaki, kurang dan lebih 0,5 kaki dibuat meter sekitar 1,5 meter, ya. 1,5 meter kurang dan lebih atau 1 sampai 2 meter dari sumber. Nah, dengan pajanan waktunya berapa jam, ya. Kalau 8 jam normatif, ya, gitu. Kalau lebih dari itu
ya bisa dikatakan kuat dan sangat kuat, bahkan sangat keras ya, atau kita bahasa lainnya adalah teriak. Ini pajanan-pajanan ya, suara-suara yang ditimbulkan. Oke. Ada akibat dibagi atau dipecah ya menjadi 4 bagian gangguan. Nah, yang pertama adalah gangguan fisiologis ya. Artinya di sini adalah gangguan organ pendengaran ya pada tubuh manusia ya, ataukah organ pendengaran bagian luar ya atau bagian dalam ya. Misal siput ya, siputnya atau bagian-bagian rongga telinga kita ya yang sistem sarafnya menjadi rusak ya. Itu fisiologis. Gangguan psikologis, konsentrasi menurun. Ya. Kemudian fokus kerja menjadi jadi tidak terfokuskan ya. Nah, kemudian yang ketiga, komunikasi. Komunikasi menjadi terganggu, tidak nyaman lagi. Karena apa? Ibu contohkan. Ketika seseorang ya yang bekerja di ya sebutlah pabrik tahu ya, contoh pabrik tahu, pembuatan tahu. Ketika berkomunikasi di dalam ruang pabrik tahu tersebut, ya, bagi kita orang awam yang baru masuk, misalkan ya, pengunjung sebutlah demikian, seperti mendengar pembicaraan atau percakapan pekerja di sana itu seperti teriak-teriak, ya. Nah itu kan berbeda penilaian bagi orang lain, ya. Karena apa? Dengan bisingnya suara itu menjadi otomatis ya orang yang di lingkungan tersebut menyuarakan suaranya itu menjadi lantang dan keras agar terdengar oleh kawannya atau rekannya di situ. Ini terjadilah sebuah gangguan komunikasi di situ jadi. Atau bahkan karena tidak terdengarnya suara kita ingin menyampaikan kepada rekan kerja kita di situ untuk tolong angkat bak tahunya misalkan. Akhirnya dengan apa? Bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh menggunakan bahasa-bahasa yang tidak menuai suara gitu ya. Nah, ada kalanya kesalahpahaman yang dimunculkan. Nah, ini ya komunikasi ya. Disuruh bawa bak isi tahu, bawanya adalah keranjang misalnya. Nah, itu kan miscommunication ya. Oke, yang terakhir adalah gangguan pada pendengaran. Nah, ini ya. Jadi cukup riskan ya kalau kita sebut ini tentang ketulian ya. Dan jangan sampai terjadi hal ini diakibatkan karena penyakit akibat kerja ya. Nah, kita sebagai orang yang mengetahui hal ini, alangkah baiknya kita memberikan masukan-masukan gagasan yang untuk meminimalisir bahaya-bahaya yang bisa saja muncul terjadi. Oke. Di sini ada video ya tentang bahaya bising ya. Mungkin contohnya banyak sebenarnya ya terkait dengan bahaya kebisingan. Bisa dari knalpot motor. Kenapa anak-anak remaja sering dirazia? Siapa nih yang suka pakai knalpot yang tidak standar? Ya, yang suka bikin onar knalpotnya nih. Pasti ada ya dari segelintir anak-anak. Atau bahkan tidak ada, semoga tidak ada ya. Kita orang safety harusnya tahu ya. Bahaya daripada bising dari knalpot yang tidak berstandar ya. Buat sendiri mungkin suka dengan bunyi yang kencang seperti itu ya, keras. Tapi bagi orang lain belum tentu itu dianggap mengganggu ya. Sejenak ada azan duhur ya. Waktu 20 menitan lagi ya. Terpotong ya, mungkin nanti tambah beberapa dikit ya. Kita dengarkan dulu azan duhur ya.
kita lanjut ya. Untuk video contoh bising, Ibu tidak menayangkan ya, sudah sedikit gambaran ya, beberapa contoh-contoh kecil di lingkungan sekitar ya, terkait dengan bising ini beragam jenis kegiatan tentunya ya. Dilanjut dengan cara pengendaliannya ya. Tidak jemu-jemunya ya, Ibu mengingat kembali untuk kebisingan ya ini, kita selalu menerapkan hierarki pengendalian. Ya. Apapun itu kegiatan controllingnya ya, kita terapkan metode hierarki pengendalian yang sistematik ya. Apabila memang tidak bisa digunakan metode eliminasi, kita beralih ke substitusi. Kalau tidak pula merubah sebuah bising tersebut ya, maka bisa menggunakan recursive engineering dan seterusnya. Ya. Adapun hal-hal yang terkait dengan pengendalian, ya, di sini ada reduksi kebisingan pada sumber, ya, cara mengurangi kebisingan dengan memodifikasi, ya, gitu. Bisa juga isolasi, ya, atau menerapkan metode Loto, ya. Jadi ada jam-jam tertentu untuk mengurangi paparan kebisingan ini, ya, gitu. Kemudian proteksi kebisingan pada individu ya, baik itu menggunakan APD ya, ataupun adanya proteksi yang lain ya, seperti informatif terkait dengan siapa yang boleh masuk ke dalam lingkungan area tersebut ya, jadi tidak sembarangan orang. Nah, salah satunya ada juga menjauhi sumber bising ya. Ini mungkin untuk beberapa orang bisa, tapi untuk pekerja yang memang dapat tempat posisinya di area tersebut mungkin tidak bisa. Artinya perlu ada sistem administratif ya, yaitu bisa dengan sistem shifting ya. Kemudian siapa saja yang boleh masuk di situ dan di waktu ya, gitu. Kemudian menggunakan pelindung telinga APD ya, earplug, earmuff atau lainnya. Nah, di sini ya pengendalian sistematik ya. Ada eliminasi, substitusi, recursive engineering banyak pilihannya ya. Bisa menggunakan alat yang minim bising bisa ya. Kemudian bisa juga sedikit menjauhkan dengan posisi pekerjaan yang lain ya. Dalam artian tidak disatu padankan lokasi tersebut ya. Jadi ada pemisah misalkan. Atau pemasangan peredam ya. Nah, itu juga bisa ya. Kemudian ada administratif ya, biasa ada prosedur ya, siapa saja yang boleh masuk, ada surat izin kerja, barangkali di situ ada penggunaan alat ya, dan lainnya ya. Dan dicantumkan juga pengaturan jam kerjanya, shifting ya. Kemudian menggunakan APD ya. Nah, ada earplug, earmuff ya, dan kanal caps ya. Nah, ini jangan salah penggunaan ya. Kalau earplug mungkin kita bisa bisa menggunakan ya dengan mudah ya, earplug atau earmuff seperti pakai headset ya. Sama. Nah, earplug ini kita menggunakannya kadangkala langsung saja dimasukkan ya. Misalkan sebutlah ini earplug ya. Nah, ketika kita ingin memasukkan ke dalam telinga, nah, alangkah baiknya telinga kita ini ya kita cubit dulu, ya, cubit atau kita jewer. Nah, tujuannya untuk apa? Sebelum memasukkan, untuk memudah memasukkan agar terbuka ruang telinganya dulu, gitu ya. Jadi pas masuknya pada posisi yang pas, tidak terganjal gitu ya, atau tidak terganggu, senyaman mungkin. Ingat, alat-alat ini digunakan pada bagian rongga telinga ya, bagian luar ya, bagian setengah luar setengah dalam ya. Artinya jangan sampai salah informatif ya. Ada beberapa pekerja memang awam, ini pentingnya informasi ya, sosialisasi itu dipasangnya di hidung. Nah, jangan. Ada beberapa kasus demikian. Mungkin terdengar lucu ya, tapi ini cukup bahaya dan cukup
miris ya bagi kita tenaga atau sebutlah pengawas K3 atau orang safety ya gitu. Artinya kita gagal menginformasikan apabila ada salah penggunaan ya gitu. Oke. Ini video pengendalian penggunaan APD ya. Ada beberapa part ya. Apa yang harus dilakukan ya, bukan hanya menggunakan alat-alat itu saja gitu ya. Oke, mungkin ada sedikit review ya. Ibu singkat saja karena ada beberapa part yang kita sudah ketahui sebenarnya ya. Ini adalah pengenalan terkait APD ya. Ibu ingatkan suara volume PC-nya tolong dikecil dahulu ya sebelum mendengarkan ini ya. Mari kita simak atau kita tonton ya apa yang disampaikan atau seperti apa yang seharusnya dilakukan ya untuk meminimalisir kebisingan ini. Apakah tidak perlu bantuan daripada rekan kerja? Tentunya harusnya perlu ya. Mari kita lihat. Baik, itu adalah terkait dengan sesuatu pengenalan daripada APD ya dengan kondisi sebagai contoh sampel yang tadi. Oke, di sini ya kita ketahui bersama juga ya terkait dengan apa saja sih yang sudah dipelajari oleh kita tadi ya. Tuh. Pentingnya sebuah kerjasama dan rasa tanggung jawab bersama sebenarnya ya. Baik antara rekan ya dengan atasan maupun lingkungan sekitar ya. Artinya di sini tidak bisa sesuatu hal ya bahaya, potensi bahaya kita sesuatu hal yang besar apalagi ya kita bekerja sendiri untuk meminimalisirnya atau controllingnya. Perlu kerja sama yang cukup baik ya.
gitu. Ada beberapa materi juga mengatakan tentang penerapan sistematik tentang pengendaliannya, itu juga penting sebenarnya ya. Nah, itu secara garis besarnya ya. Mungkin itu saja dari Ibu ya. Ini beberapa referensi yang didapati ya. Mungkin satu kali tayangan closing ya terkait dengan bahaya kebisingan ya. Ini adalah bentuk sosialisasi ya tentunya dari LH ya, bidang lingkungan hidup ya tentunya. Ini bisa kita simak bersama hal tersebut. Salam kehidupan. Selamat datang di Pusat Penelitian Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan Badan Litbang Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami akan mengajak Anda untuk mengenal berbagai ancaman lingkungan hidup yang ternyata berada di sekeliling kita. Penggunaan teknologi modern terkadang ibarat dua sisi mata uang. Selain manfaat yang didapat, namun ada juga loh kerugian yang ditimbulkannya, khususnya bisa bikin kesehatan kita menurun. Salah satunya adalah kebisingan yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi di lingkungan tempat kita tinggal, belajar, atau bekerja. Sumber kebisingan misalnya berasal dari lalu lintas, pengoperasian alat berat, garu pesawat terbang, suara mesin produksi, ataupun laju kereta api yang setiap saat melintas di hadapan kita, yang dalam batas tertentu bisa mengakibatkan gangguan kenyamanan dan merusak kesehatan. Seperti kita ketahui, batas frekuensi bunyi yang bisa didengar oleh telinga manusia berada di kisaran frekuensi 20 Hz hingga 20.000 Hz. Ini yang disebut dengan frekuensi audio. Sementara bunyi yang berada di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Adapun yang di atas 20.000 Hz disebut dengan istilah ultrasonik. Bunyi dapat diukur menggunakan sound level meter dengan besaran tingkat tekanan bunyi dinyatakan dalam desibel. Secara umum, ambang batas manusia mulai mendengar adalah 20 mikropascal atau 0 desibel. Ambang batas sakit telinga adalah 140 desibel. Namun, bunyi di atas 90 desibel dapat menyebabkan kerusakan pendengaran kronis. Sedangkan bunyi dirasakan nyaman bila tingkat tekanan bunyi di bawah 55 desibel. Ada 3 jenis kebisingan. 1. Bising kontinu atau terus-menerus, seperti suara mesin, kipas angin, dan lain-lain. 2. Bising intermittent atau terputus-putus, yang terjadi tidak terus-menerus, seperti suara lintasan kereta api ataupun suara pesawat terbang. 3. Bising impulsif, yang memiliki perubahan tekanan suara melebihi 40 desibel dalam waktu yang cepat, sehingga mengejutkan pendengarnya seperti suara senapan, mercon, dan lain-lain. Setelah mengetahui dampak kebisingan terhadap kesehatan dan kenyamanan lingkungan, maka kami peduli. Bagaimana dengan Anda? Baik, itu terkait dengan kebisingan pada hari ini ya. Apakah ada anak-anak ibu yang masih bingung? Boleh ditanyakan atau sudah cukup karena waktunya pun hampir sudah cukup ya. Ibu izin bertanya, Jadi, tapi ini Ibu di luar ulas materi. Boleh. Di luar Boleh, materi boleh. itu yang di UBL itu kan ada chapter 8 yang untuk TS itu maksudnya 5 menit tuh 5 menit apaan, Bu? 5 menit? Ibu Iya, menampilkan 5 menit. di keterangannya itu 5 menit aja, Bu. Oh. Baru saja Ibu akan menyampaikan informasi tentang UTS, tapi sudah ditanya. Nggak apa-apa, bagus. Terima kasih. Jadi begini anak-anakku, ya.
Untuk UTS nanti ya, mungkin sudah bisa diakses ya oleh anak-anak Ibu soal UTS-nya seperti apa. Sengaja Ibu sudah mencantumkan kelas yang lain pun yang kuliah kemarin sudah Ibu informasikan gitu. Nah, ini untuk kelas A Ibu informasikan juga ya. Jadi nanti untuk UTS Ibu tidak paperless ya, artinya di situ sudah ada soalnya dan sedikit petunjuk ya. Bisa dimulai dari sekarang. Expire date-nya ini kan waktu batas pengumpulannya karena Ibu tidak tahu jadwal mata kuliah Ibu jatuh di hari apa, akan tetapi Ibu berikan kesepakatan bersama saja untuk batas pengumpulannya hingga 27 April. Artinya masih ada waktu 2 mingguan dari sekarang, ya. Jadi anak-anak Ibu, masing-masing mahasiswa membuat jawaban dari soal tersebut dengan merecord, membuat audio visual sekreatif mungkin ya. Seperti apa anak Ibu buat ya. Nah, jadi video ya, berbentuk video, audio visual, sebutlah video ya. Nah, nanti di-upload di UBL. Kenapa Ibu berikan waktu 5 menit? Ya, kalau memang tidak cukup untuk penguploadan, nanti Ibu ralat menjadi 30 menit. Ya, nah, boleh. Terima kasih. Mungkin Bu, jaringan kan belum tentu stabil, ngupload mungkin durasi saya kisaran 30 menit misalkan videonya. Nggak sampai 5 menit Bu, lebih daripada itu. Boleh nanti Ibu setting kembali ya. Untuk durasi waktu pengumpulannya kisaran 30 menit boleh. Itu ya, jadi Bu, seperti apa Bu kita membuatnya? Boleh soal jawab atau soal dulu baru kita jawab. Bu, menjawabnya boleh nggak tidak sistematis, artinya tidak berurutan ya. Alangkah baiknya berurutan karena apa? Ketika kita merecord audio visual ya, kita kadang lupa. Saya udah jawab belum ya yang nomor 8? Nah, jangan sampai belum jawab gitu ya. Jadi alangkah lebih baik sistematik. Ibu contohkan begini, misal ketika membuat recordingnya ya. Jadi pertama, perkenankan. Say hello dulu, assalamualaikum atau pembuka sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Perkenankan ya, saya misalkan Dewi Putri ya dengan NIM 19020013 misalkan ya. Dari kelas A, Prodi Fire and Safety, akan mengikuti ujian tengah semester dari mata kuliah bahaya fisik ya. Antara lain yang pertama, misalnya untuk soal UTS disebutkan ya. Misalkan di situ dipinta jelaskan dan sebutkan apa yang dimaksud dengan bahaya. Boleh langsung dijawab atau boleh baca soalnya dulu, jawab nanti. Ya, tapi jawabannya sistematis ya, berurutan. Misalkan bahaya adalah menurut asumsi pandangan saya dari beberapa referensi yang saya ketahui, bahaya merupakan suatu potensi yang dapat mencederai atau melukai bahkan mengakibatkan kematian. Nah, boleh ya menjelaskan atau menyebutkan referensinya. Menurut Sumakmur, bahaya itu adalah apa gitu ya. Untuk itu, ya menurut saya, ya atau menurut asumsi pendapat saya adalah bahaya. Itu karena kan di situ ada bahasa Anda, ya gitu misalkan. Jelaskan menurut Anda apa, gitu ya. Nah, boleh seperti itu ya. Closing silakan closingnya seperti apa, ya. Dengan beragam kreativitas anak-anak Ibu di sini ya. Jadi tidak paperless ya untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah Ibu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang ya atau nanti ya. Pada akhirnya
Jangan sampai terlambat lebih dari 27. Ibu tidak menerima dalam bentuk hal apapun ya. Artinya 0 UTS-nya nanti ya. Karena apa? Ibu sudah memberikan waktu, jeda waktu 2 minggu ya. Itu bisa dilakukan nanti malam habis sahur atau nanti sore atau lusanya bisa dikerjakan ya, karena soal sudah Ibu upload di situ ya. Oke, bisa dipahami bersama ya untuk hal Berarti sistemnya itu kita lihat dulu soalnya apa, terus nanti kita dibikin video, setelah dijadi video itu ada batasan misalkan maksimal video 10 menit gitu Bu, atau tidak ada batasan untuk video? Tidak ada batasan, sekreativitas Ibu ya. Yang penting soal yang Ibu cantumkan itu terjawab. Sepemahaman anak Ibu, semakin anak Ibu bisa menjelaskannya dengan durasi yang cukup lama dan kecakapan dalam menjelaskannya itu good, cukup bagus, ya itu semakin baik gitu ya. Nah, jangan sampai durasi cuma 3 menit, artinya jawabannya cuma simpel kan enggak mungkin. Kita berpendapat, diminta untuk beropini ya, untuk berbicara. Harapan Ibu, anak-anak Ibu ketika jadi bukan teks ya. Jangan membuat trik nakal. Dalam artian record udah ada kertasnya udah tersedia jadi tinggal baca seperti membaca. Itu juga deteksi kan. Alangkah lebih baiknya dipahami, kita bisa mengeksploit referensi yang kita dapat, kita ungkapkan gitu ya. Nah, semakin banyak menjelaskan itu lebih bagus gitu. Artinya anak Ibu paham di situ ya. Nah, jangan textbook ya. Kalau textbook resiko sendiri sebenarnya. Artinya kan kita belum paham kalau membuat textbook demikian gitu. Tapi kalau kita misal keywordnya mungkin membuat catatan keyword ya agar kita ingat gitu ketika recording tidak terbata-bata misalnya boleh itu silahkan. Tapi akan kelihatan anak Ibu yang benar memahami dengan yang textbook itu akan berbeda ya. Poin yang didapat pun bervariasi. Kan Ibu lihat ya secara langsung. Gitu. Oke, bisa dipahami bersama? Bisa Bu, berarti nanti videonya itu tidak boleh misalkan jawab dulu satu pertanyaan nanti tinggal digabung-gabung videonya atau harus beruntun gitu Bu? Kreativitas anak Ibu saja ya. Dibacakan soalnya dulu baru jawabannya boleh, atau dibacakan soalnya kemudian jawabannya soalnya jawabannya lagi dengan demikian boleh. Nah, maksudnya dari soal nomor 1 ke soal nomor 2 itu ada terpotong gitu teh Bu, nanti diedit atau harus benar-benar runtun gitu? Boleh diedit, boleh. Nggak harus yang misal nggak harus yang orisinal ya. Orisinal kan terkadang ada adik kita yang datang misal ya gitu terjeda gitu, nggak apa-apa diedit aja ya gitu. Menyesuaikan kondisi anak-anak Ibu juga di tempat masing-masing ya gitu. Jadi kesimpulannya adalah dalam bentuk satu video ya. Walaupun memang sudah diedit nggak jadi masalah ya gitu. Misalkan ada trouble jatuh ya recordingnya atau disuruh ibu bapak misalkan suruh, kita kan nggak mungkin fokus gitu ya, kita jeda dulu, otomatis perlu ada editor kan di situ gitu ya. Boleh silahkan di kreativitas daripada anak-anak Ibu masing-masing pasti berbeda, tidak semuanya sama ya. Kecuali tulisan, kalau tulisan mungkin paperless satu dengan yang lain tulisnya bisa sama semua. Kalau ini kan audiovisual jadi masing-masing skill masing-masing dan diri masing-masing ya, be self. Oke, mungkin itu Nak. Oke Bu, makasih Bu. Oke, baik. Karena waktu sudah lebih dari 12.10 ya. Apabila sudah tidak ada yang ditanyakan ya, Ibu cukupkan ya. Dan Ibu minta tolong kepada anak-anak Ibu yang mungkin belum join, tidak join atau sudah live ya pada perkuliahan ini, tolong diinformasikan terkait informasi UTS tersebut ya. Sebenarnya untuk masa-masa perkuliahan bisa dilihat di
konten YouTube Ibu nanti ya Ibu share untuk link pada hari ini. Mungkin itu saja Ibu cukupkan ya. Sukses selalu, sehat selalu untuk anak-anak Ibu, dan Ibu minta maaf ya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Itu saja ya. Sehat-sehat di sana. Semoga kita bisa berjumpa, lekas berjumpa secara tatap muka. Amin ya. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.